Nah pastinya dari setiap kita kan punya kegiatannya masing-masing gitu. Ada yang kegiatannya selalu di outdoor, ada yang kegiatannya selalu di indoor, ada pun yang keduanya gitu. Nah beberapa dari kalian pasti mau, gue nggak pengen cuma punya 1 jam untuk kegiatan gue gitu. Gue pengen satu untuk outdoor, satu untuk indoor, ataupun bisa dua-duanya gitu. Nah di sini gue bakal bikin video tentang semacam ya pemilihan jam tangan untuk kegiatan versi gue gitu. Jadi mungkin dari versi gue ini kalian bisa lihat, bisa jadi bahan referensi dan segala macamnya buat kalian gitu. Nah pastinya referensi dari gue ini berbeda dengan orang lain ya. Ada beberapa orang itu gue pakai 1 jam bisa kok untuk 2 hal, gue pakai 1 jam bisa kok untuk 3 hal, punya 2 jam bisa untuk segalanya gitu. Nah kita kan kegiatannya berbeda-beda, pastinya juga jam kita pilihannya berbeda-beda gitu. Apa yang nyaman untuk gue belum tentu nyaman untuk orang lain. Nah jadi pastinya sesuaikan aja dengan kalian sendiri gitu. Nah tapi untuk referensi gue, inilah yang akan gue bahas di video ini. Jadi daripada lama langsung aja kita bahas tentang video ini. Nah ini di depan gue ada beberapa pilihan jam tangan. 1, 2, 3, 4, 5 jam tangan yang gue pilih untuk sebagai ya contoh aja gitu, perwakilan dari setiap kegiatan. Nah misalnya kalau gue pengen untuk kegiatan gue yang misalnya lebih ke outdoor gitu ya, gue berkegiatan misalnya di outdoor, gue berpetualang, gue main air, gue main ke hutan, gue ke trek dan segala macam ya, gue biasanya pilih jam tangan itu yang pastinya cukup tangguh. Nah ini di depan gue ada pilihannya, ini adalah Seiko Tuna. Nah ini jam tangan yang cukup menurut gue untuk di outdoor ini cocok banget gitu ya. Selain dari tampilan warnanya ya maksudnya ya, tapi dia kapasitasnya juga bagus, 200 meter water resistant, jadi pastinya nggak takut karena cipratan air dan segala macamnya. Mau nyemplung pun juga masih aman banget gitu. Ada shroudnya seginian juga pasti ngelindungin dari case bodinya dan bezelnya. Ya, loop ada, segala macam ada. Jadi overall biasanya kalau outdoor sih gue suka pakai jam tangan ini. Nah, ini outdoor ini cuma mungkin kayak outdoor itu mungkin naik gunung atau camping dan segala macamnya gitu loh. Tapi kalau gue misalnya mau naik motor, gue nggak gitu suka pakai jam tangan yang kayak gini. Ini menurut gue jam tangannya selain ukuran dia besar ya, maksudnya dibilang besar juga enggak sih dibanding saudaranya Tuna lainnya ya, ataupun Seiko lainnya. Tapi maksudnya begitu naik motor, gue pakai jaket, gue pakai sarung tangan, gue nggak gitu suka di tangan gue itu ada yang nyempil jam segede gini gitu loh. Kayak ini kan agak canggih ya sebenarnya sih. Gue juga nggak gitu pengen pakai jam tangan yang agak berbobot. Ini sebenarnya bobotnya cukup ringan buat sebuah jam tangan stainless steel ya, diver watch juga ya. Kalau biasanya diver kan agak lebih berat, terutama diver yang otomatis kayak gini, dia pasti agak lebih berat daripada jam tangan solar ini. Nah biasanya gue lebih suka pilih jam tangan yang lebih ringan. Nah karena itu biasanya gue pilih jam tangan kayak gini nih. Ini Casio F91W. Ini merupakan pilihan jam tangan yang tepat biasanya kalau gue untuk naik motor ya. Terutama naik motornya itu lebih kayak motor jangka panjang ya, touring segala macam, pokoknya lebih dari 50 kilo mungkin sih. Gue lebih suka pakai jam tangan gini. Jadi kalau di jalan misalnya ada guncangan ya, jam tangannya itu nggak gitu pindah-pindah di tangan gitu. Soalnya gue terakhir kali touring pakai jam tangan ini, masalahnya itu sebenarnya begitu ketemu jalannya agak nggak enak. Jadi begitu dipakai di tangan, guncang-guncang ya jam tangannya, goyang-goyang lama-kelamaan dia bisa sampai segini tuh, dia berpindah tempat gitu. Dan itu menurut gue nggak nyaman. Makanya gue pilih yang agak ringan biar dia tetap stay di tangan, dia nggak gitu berubah-berubah ya. Karena kan semakin berat jam tangannya pasti berpengaruh terhadap gravitasinya lebih banyak gitu, dia semakin turun gitu. Dan ya, jadi kalau untuk naik motor yang lebih jauh gue suka pakai jam tangan ini. Ataupun sebenarnya jarak dekat sebenarnya ini pilihan yang tepat sih. Ringan tinggal dipakai aja. Apalagi jam tangan ini kan nggak tahu rusak ya. F91W terkenal karena ketangguhannya, harga murah banget juga gitu. Nah kalau misalnya gue ke acara formal ya, sebenarnya gue juga jarang banget sih ke acara formal yang pakai jas gitu ya. Makanya gue sebenarnya nggak begitu punya jam tangan yang bener-bener formal gitu ya. Nah gue bisa pakai jam tangan kayak gini nih. Ini si Seiko SNXS 77K1 yang udah discontinued nih jam tangan nih. Bahkan rumornya Seiko lagi bikin model baru SNX series kalau salah, yang kayak jam tangan ini cuman versi barunya gitu. Harganya setahu gue 6 juta 7 jutaan ke atas, jauh banget dari jam tangan ini cuma 1 jutaan dulu. Nah gue biasanya pakai jam tangan ini udah mati nih jam tangannya karena udah lama nggak dipakai. Kita goyang dikit nih. Nah di jalan misalnya kalau gue pakai kemeja ya pasti gue sebenarnya suka pakai jam tangan ini. Tapi gue jarang banget sih sebenarnya berkemeja dan segala macamnya. Kalaupun berkemeja kadang gue masih tetap pakai jam tangan kayak beginian nih, jadi gue masukin aja gitu. Walaupun sebenarnya lebih selaras pakai jam yang lebih tone-nya lebih kalem ya, kayak jam tangan ini sebenarnya cukup kalem. Walaupun warna birunya menurut gue cukup dynamic,
Jadi kesannya agak sporty juga ya. Terus ininya semua agak tegas tuh petunjuknya. Ya ini ada jam tangan yang cukup gue suka kalau gue pakai kemeja gitu. Walaupun sebenarnya dia bukannya slim ya, jadi sebenarnya karena sering nyangkut juga kalau pakai jas dan segala macamnya. Tapi ya ini adalah jam tangan yang biasa gue pakai gitu. Walaupun jarang banget makanya. Nah kadang gue juga makanya gue nggak gitu suka formal ya. Gue pilih jam tangan yang lebih agak kalem, tapi dia dibilang formal juga enggak gitu. Contohnya di Timex kayak gini ya. Warna XD itu dia kayak gini nih tuh. Kayak apa ya, sunblast gitu ya. Jadi bukan yang polish ataupun bukan brush gitu loh. Dia kalem banget, warnanya hampir kayak abu sebenarnya. Jadi bukan silver polish gitu ya ataupun brush gitu ya. Jadi kayak agak abu, nggak gitu shiny, nggak gitu kinclong gitu ya. Kalem aja gitu ya. Masih terlihat casual, masih terlihat street look ya. Gue sebenarnya lebih tipe orang yang street look. Gue nggak gitu suka formal banget. Walaupun sebenarnya gue agak suka, tapi dibilang untuk pakai gue lebih suka yang street look. Menurut gue kayak lebih cocok kayak sama gue sih, sama kegiatan gue ya maksudnya. Tuh dia ada chronograph segala macamnya, penampilannya street look gitu. Tapi untuk penampilan dia masih kalem, jadi bukan yang terlalu sporty street banget gitu loh. Gue suka nih sama jam tangan ini. Ukuran juga sebenarnya nggak gitu gede nih jam tangan. Nah walaupun gue punya jam untuk kayak berbagai macam kegiatan ya, kayak yang tadi gue bilang ini buat outdoor, ini buat agak formal, ini mungkin casual, bisa segala hal gitu ya. Ini untuk naik motor misalnya gitu ya. Tapi kadang gue juga perlu untuk apa ya, 1 jam untuk segalanya aja gitu. Gue bodo amat, gue pakai 1 jam, bodo amat, gue yang penting nyaman dan ya nggak mau ribet lah. Kadang gue pilih jam tangan kayak F91W. Ya sebenarnya ini kan hitungannya jam tangannya agak apa ya, casual banget ya, sport banget tuh sebenarnya buat dipakai olahraga gitu ya. Gue kadang ambil yang agak lebih cakep tampilannya, lebih stylish, yaitu si ini nih, ini si LF20 ya. Selain dari dia lebih stylish, walaupun tetap santai gitu, warnanya kalem sih, hitam doang ya. Ini tipis banget juga, jadi kalau gue pakai kemeja pun yang lengan panjang dia masih slip, bahkan lebih tipis daripada jam tangan mekanik ini nih. Tuh ya jelas lah ini quartz, ini mekanik ya. Lebih tipis, lebih apa ya, lebih kalem juga sih warnanya. Sebenarnya cuma hitam doang, paling abu karena dari dial dia sih. Dia juga ada world time, jadi kalau gue misalnya mau pergi ke luar kota, luar negeri gitu segala macamnya, tinggal setting waktunya dari kayak ginian nih tuh. Dan ya dia bisa tinggal berubah sesuai kalian maunya gimana gitu. Bobotnya juga ringan, ini rasanya kayak pakai F91 soalnya ukurannya juga agak mirip ya. Kayak pakai F91 cuman ya versi lebih stylish sih kalau gue bilang sih. Bukan stylish sebenarnya sih, ya kalau menurut gue sih lebih stylish. Walaupun dia tetap retro hitungannya, tapi maksudnya retronya itu tuh nggak ada yang kayak garis hijau, garis oranye, garis kuning. Cuman ya hitam, polos, dan abu gitu. Jadi lebih simple look sih kalau gue bilang sih. Pemilihan jam tangan ini sebenarnya nggak cuman soal penampilan sih kalau menurut gue ya. Lebih ke kenyamanan juga. Misalnya kalau gue di outdoor yang panas dan terik gitu kan, itu kan pasti kan tangan kita entah kenapa dia agak kayak apa ya, kalau dibilang ya kayak agak lebih gede gitu dibanding kalian di suhu ruangan ber-AC sebenarnya ataupun dingin ya. Kayak kalau kalian pelajarin apa namanya pelajaran fisika ya, atom ya kalau nggak salah ya, dimana kalau suhunya itu semakin naik itu pergerakan atomnya itu juga semakin dinamis tau gak, sehingga partikel setiap atomnya itu semakin renggang. Nah jadi begitu tangan kalian agak gede gitu ya dibandingin kayak kalian lagi di suhu ruangan, suhu dingin, kalian pakai jamnya itu semakin ngerekat gitu. Makanya kalau pakai jam tangan kayak gini di outdoor sebenarnya masih enak. Tapi kalau udah dipakai di suhu yang agak dingin, misalnya gue pergi ke gunung yang dingin, yang di puncak gitu ya, yang bener-bener dingin kayak AC dingin gitu ya, kayak ke mall gitu ya, pakai jam tangan gini lagi-lagi kayak gue bilang, dia tuh lebih kayak apa ya, ngelus gitu, jam tangannya loose banget, jadi kayak kendor gitu. Ini nggak enak pakai jam tangan ini, percayalah jam tangan ini nggak enak dipakai. Karena itu biasanya gue pikir ya udah yang ringan aja, kecil ringan. Ya akhirnya gue ambil jam tangan kayak 2 jam tangan ini nih, ringan kecil, jadi nggak kemana-mana jam tangannya gitu, stay aja di tangan gitu ya. Jadi ya ini jam tangan yang biasanya sih kalau gue untuk pilih nyaman dah lah, bodo amat, gue ambil jam tangan ini. Ini jam tangan yang menurut gue ya berlaku sebagai fungsinya jam tangan dan ya fungsional dan nyaman gitu sih. Dan ya itu sih sebenarnya pemilihan jam tangan bergantung pada kegiatannya kalau menurut gua gitu. Pasti setiap orang berbeda-beda ya. Ada orang pilih gue pakai
F91W untuk segala hal, mau gue ke kantor, mau gue kemana-mana, ke lapangan, terus semacamnya gue terpakai F91W. Gue juga kadang begitu, tapi ya tetap aja namanya juga kita suka terhadap variasi ya, pasti kita pengen pilih jam tangan yang lain gitu loh. Dan ya gimana kalau kalian, apakah kalian setiap kegiatan berbeda-beda ataupun kalian cukup satu untuk segala hal gitu. Kegiatan kalian apa aja juga boleh diceritakan di kolom komentar. Jadi itu ya mungkin video gue untuk kali ini, kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.